Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 tentang pokok-pokok hukum internasional. Izin memperkenalkan diri. Di sini kami ingin mempresentasikan hukum pokok-pokok internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari, NIM 210911, dan rekan saya yang bernama Ikrimatul Falah dengan NIM 210057. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum internasional. Ya, hukum internasional. Hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pola hubungan internasional yang semakin kompleks dapat diartikan meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Nah, apa itu hukum internasional? Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara, dan hukum bangsa-bangsa ini dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang menghubungkan antara anggota masyarakat dan bangsa-bangsa atau negara. Nah, menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmaja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batasan-batasan negara antara negara dan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Nah, ada dua tujuan hukum internasional, yaitu yang pertama, menciptakan sistem hukum yang teratur damai hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Yang kedua, mengatur masalah bersama yang penting damai hubungan subjek-subjek hukum internasional. Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan dilanjutkan kepada Saudari Ikrimatul Falah. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum internasional. Yang pertama itu asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Dan yang kedua itu asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Artinya, hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Dan yang ketiga itu asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Dalam pelaksanaan hukum internasional sebagai bagian dari hubungan internasional dikenal ada beberapa asas, antara lain Pacta Sunt Servanda, artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Yang kedua, Equality Rights, artinya pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.
Yang ketiga itu resiprositas, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif. Yang keempat itu courtesy, artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. Dan yang kelima itu rebus sixtantibus, artinya asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Klasifikasi macam-macam hukum internasional. Menurut Sri Jutmini dan Winamo, satu hukum internasional umum yaitu peraturan yang dilaksanakan secara universal. Yang kedua, hukum internasional regional, yaitu peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara dan terbatas pada lingkungan berikutnya. Hukum internasional regional tumbuh melalui hukum kebiasaan. Peraturan-peraturan regional tidak berarti derajatnya lebih rendah daripada peraturan internasional. Peraturan-peraturan regional hanya bersifat menambah atau berhubungan. Apabila terjadi konflik regional, maka pengadilan internasional harus menggunakan peraturan-peraturan regional yang diakui bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian. Yang ketiga itu hukum internasional khusus, yaitu peraturan-peraturan yang hanya berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hukum internasional khusus tumbuh melalui perjanjian atau konvensi internasional. Contoh Konvensi Eropa tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hukum antar negara. Yang kedua itu hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain atau hukum antar bangsa. Menurut Grotius, hukum publik internasional atau hukum internasional publik terdiri atas yang pertama itu hukum damai adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dalam keadaan damai. Yang kedua itu hukum perang adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara-negara yang berperang dan menentukan larangan-larangan mengenai cara berperang. Beberapa hal yang harus dihormati pada saat perang antara lain, kota terbuka tidak boleh dibom. Yang kedua itu tempat palang merah dan petugasnya harus mendapat perlindungan. Yang ketiga itu perang kuman atau biologi dan kimia dilarang. Yang keempat itu tawanan yang luka harus mendapat perawatan. Yang kelima tidak boleh membinasakan penduduk sipil. Dan yang terakhir larangan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Subjek hukum internasional. 1. Negara. Negara merupakan subjek hukum terdahulu. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu penduduk tetap, yang kedua itu wilayah tertentu, yang ketiga itu pemerintahan, yang keempat itu merdeka dan berdaulat penuh, kemampuan untuk menjadikan hubungan dengan negara lain. Ya, terima kasih kepada Saudari Ikrimatul Falah yang telah memaparkan materi-materi yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 tentang materi hukum pokok-pokok internasional. Bila ada kesalahan dalam memaparkan materi, kekurangan, dan lain-lain, kami dari kelompok 12 mohon maaf dengan sangat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan ini ada sedikit penutup dan ada sedikit lelucon dari kami kelompok 12. Itu ada azab Indosiar. Terlalu kritis dan banyak tanya saat teman presentasi, jasad mahasiswa terlempar ke molen cor-coran, berputar-putar hingga tewas 2 kali. Nah, itu sedikit biar tidak terlalu tegang, dan ya itulah pokoknya. Udah cukup itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.